Rotan merambat sepanjang rumah. Jengkal demi jengkal meriwayatkan jejak kehidupan, sejak leluhur hingga kini. Rotan, nafas kehidupan orang Dayak. Nama saya Fatmawati. Saya dilahirkan dan dibesarkan di kampung Lambing ini. Di kampung ini sangat besar potensi rotannya. Saya sangat mencintai kampung ini. Desa tempat Ibu Fatma dilahirkan terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sekelilingnya banyak terdapat anak-anak sungai yang kemudian sering disebut dengan Das Kedang Paho dari anak Sungai Mahakam. Masyarakat umumnya bekerja berladang dan berkebun rotan. Rotan di Kabupaten Kutai Barat tersebar di daerah aliran Sungai Kedang Paho, dataran tinggi Tunjung, dan Nyuatan. Rotan sudah dibudidayakan sejak abad 18 yang lalu. Di kawasan ini terdapat sekitar 44 jenis rotan, baik yang sudah dibudidayakan maupun rotan yang tumbuh di hutan-hutan. Suku yang berdiam di kawasan ini adalah Dayak, yang terdiri dari Bentian, Benuak, dan Tunjung. Bagi masyarakat Dayak, rotan tidak hanya berfungsi ekonomi saja, tetapi merupakan bagian dari identitas kebudayaan. Dan ekspresi nilai budaya terlihat dengan jelas pemanfaatan rotan. Dalam seluruh siklus kehidupan, mulai dari kelahiran, perkawinan, dan kematian, tak satu pun yang tidak menggunakan rotan. Disitulah awal mula konsep-konsep konservasi bagi masyarakat Dayak. Rotan adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi masyarakat di Das Kedang Paho. Dengan luas sekitar 132.000 hektar kebun rotan dan kebun yang dimiliki oleh lebih dari 9.000 keluarga, produksi per tahunnya mencapai 1.300.000 ton. Namun, potensi yang besar dan melimpah bukan merupakan jaminan kesejahteraan petani. Semakin lama, harga rotan justru semakin menurun. Sebelum tahun 87, harga rotan sangat baik sekali karena harga rotan dapat untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak pula yang kemudian beralih ke penebangan atau banjir kap. Anak muda di sini tidak banyak yang mau menjadi petani rotan lagi. Kebun rotan banyak yang dirubah menjadi kebun karet dan sebagian lagi banyak dijual. Kami sampai kebingungan apa yang terjadi dengan rotan sebenarnya. Dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus.
Tidak hanya Ibu Padmawati dan petani yang merasa resah. Beberapa orang dari kampung lain juga gelisah dengan kondisi ini. Mereka mulai sering mendiskusikan hal ini, baik secara formal maupun non-formal. Tidak ada yang bisa memperjuangkan harga rotan dan nasib petani jika tidak petani itu sendiri. Tetapi memang tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Harus ada organisasi yang kuat untuk memperjuangkan nasib petani rotan. Setelah melakukan serangkaian pertemuan, sejak tahun 1998, maka terbentuklah Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan P3R Kaltim pada tahun 2002. Anggota perkumpulan ini sampai dengan bulan Mei 2005 sebanyak 215 orang. Sejak dibentuknya P3R, kesibukan Ibu Padma beserta teman-teman lain justru semakin bertambah. Berbagai kegiatan organisasi sepertinya tak kunjung berhenti, baik itu keluar maupun untuk pembenahan organisasi. Dan itu dilakukan dengan penuh semangat tanpa kenal lelah. Sebagai sebuah organisasi baru, P3R tidak ingin sama nasibnya dengan beberapa organisasi lain di desa yang hidup segan, mati tak mau. P3R harus memiliki ciri yang berbeda, terutama dalam hal melakukan upaya bersama, memperbaiki kehidupan bersama petani dan pengrajin rotan. P3R dibangun sebagai organisasi yang tanggap terhadap tuntutan masa depan. Oleh sebab itu, tujuannya bukan hanya meningkatkan harga rotan untuk petani saja, melainkan lebih luas lagi dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Anggotanya terbuka untuk seluruh petani di Kaltim, asalkan ia memiliki kebun rotan atau menjadi pengrajin rotan dan mengisi formulir keanggotaan. Peran yang dijalankan P3R adalah mendorong sistem pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal, memfasilitasi anggota untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian teknis, meningkatkan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan kebun rotan, dan melakukan advokasi kebijakan pemerintah tentang rotan dan hasil lainnya. Untuk menjalankan peran dalam mendorong sistem ekonomi berbasis masyarakat dan sumber daya lokal, maka pada tahun 2004, P3R membentuk sebuah badan usaha pengolahan rotan bernama PT Samadil Eka Perkasa atau PT SEP. Latar belakang pendirian PT SEP adalah upaya dari Perkumpulan Petani dan Pengrajin Rotan Kalimantan Timur untuk meningkatkan harga rotan, terutama yang ada di Kutai Barat. Usaha ini dibentuk untuk membeli, mengolah, dan memasarkan rotan.
Sampai dengan bulan Agustus 2005, PT SEP telah produksi sekitar 370 ton rotan basah dan telah menjual 240 ton rotan kering. Kedepan, PT ini akan dimiliki oleh petani rotan P3R melalui investasi dalam bentuk saham. Cita-cita PT SEP 3-5 tahun ke depan, yang pertama adalah bisa berproduksi secara stabil, kemudian juga bisa membangun industri setengah jadi di sini dengan lebih bagus, kemudian ya bisa memproduksi barang kerajinan. Kredit Union Sempekat Ningkah Olo atau CUSNO merupakan lembaga keuangan masyarakat yang paling mudah diakses oleh petani rotan. Pertama berdiri, aset kita hanya 240.000. Tapi sampai sekarang tahun 2005, aset kita di CUSNO 4,3 M. Kaitan CUSNO dengan P3R, ada kerjasama yang bagus karena anggota P3R yang mengelola rotan dan CUSNO yang menyiapkan lembaga keuangannya bagi anggota P3R. Ketiga bangunan organisasi ini merupakan satu kesatuan dalam mendukung petani pengrajin rotan di Kalimantan Timur. Memang tidak mudah untuk membangun organisasi yang sehat. Sebagai organisasi baru, P3R memang masih merangkak dan mencari bentuk yang lebih mantap. Kadang saya merasa lelah juga melihat sebagian petani rotan yang hanya mau enaknya sendiri. Namun, kelelahan itu segera hilang melihat semangat kawan-kawan di P3R saling bahu-membahu membangun organisasi untuk menyiapkan masa depan di Kadangpao. Merambat sepanjang rimba, meriwayatkan jejak kehidupan. Duri menancap di telapak tangan, tak surut langkah menganyam harapan. Putih sentanan lati,